Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ulia Atika Arfi dengan NIM 2102085020061, kelas PKK 04, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Asri Ismail, SPD MPD. Ini saya akan menjelaskan materi untuk tugas final Bahasa Indonesia terkait dengan materi kalimat efektif di dalam menulis sebuah karya ilmiah atau karya-karya yang berbasis penggunaan ragam bahasa formal. Menulis kalimat efektif ini tentunya penting sekali karena teman-teman akan menulis skripsi di kemudian hari, dan ini bisa menjadi dasar latihan bagi teman-teman untuk menganalisis penulisan kalimat nantinya. Jadi materi pertama itu, sebuah kalimat ini dikatakan efektif ketika dia memenuhi dua syarat. Salah satunya itu adalah kalimat itu harus baik dan benar. Baik saja tidak cukup, benar saja tidak cukup. Jadi harus dua-duanya. Nah, untuk kalimat yang baik itu maksudnya adalah orang-orang yang kita ajak berkomunikasi untuk memahami apa yang kita sampaikan, jadi itu disebut baik. Kalau misalnya ada contohnya tukang es krim lewat begitu ya. Kalau kita bilang ke dia, "Bapak, ada melon." Nah, sebenarnya itu secara tidak langsung tidak benar. Itu kalimat tapi secara baik, kita secara baik dan benar, secara tepat gitu ya. Oh, ini adik kecil ini beli es krim begitu, tapi rasa melon begitu ya. Nah, kalimat efektif yang pertama. Jadi teman-teman ketika kalian menulis kalimat itu harus sejajar begitu ya. Jadi kita tidak boleh misalnya imbuhan yang satu dengan imbuhan yang lainnya itu nampak berbeda. Ini teman-teman bisa lihat dari contoh kalimat yang harga minyak dibukan atau dikenaikan secara luas. Nah, di situ ada bunyi kalimat dibekukan atau kenaikan. Nah, itu tidak efektif ya teman-teman. Jadi dibekukan itu dia menggunakan imbuhan tapi yang kenaikan menggunakan imbuhan ke. Nah, itu tidak seimbang atau tidak paralel. Sehingga kita harus membuatnya menjadi paralel, menjadi dibekukan atau dinaikkan dia. Jadi secara imbuhan harus sejajar. Berikut ini adalah contoh soal kegiatan di perpustakaan melalui pemberian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Nah, coba teman-teman menyimak contoh soal dan video ini. Nah, berikutnya ini adalah kesatuan dan kepaduan. Ini secara banget muncul gitu aja ya. Jadi dalam sebuah kalimat itu ketika teman-teman menuliskan itu harus lengkap gitu ya. Jadi subjeknya ada, berarti ikannya ada. Umumnya itu seringkali kalimat yang ditulis itu subjeknya hilang gitu aja ya. Nah, bagaimana subjek yang hilang itu? Ini teman-teman bisa lihat dari kalimat ini. Itu ya, pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Dibuka dengan kalimat pada hari Minggu ketika diawali pada hari Minggu, berarti kalimat itu secara tidak langsung efektif setiap ada keterangan. Lalu ada aku sebagai subjek, turun sebagai predikat yang kedua. Pada penelitian ini menghasilkan temuan baru dan ini tidak efektif. Karena Karena dia dibuka dengan pada penelitian ini gitu ya. Nah, subjeknya nggak ada, dia yang terganggu oleh kata pada ada, jadi harusnya penelitian ini subjeknya menemukan predikat. Jadi kita hilangkan saja kata pada
pada di bagian ini. Terus subjek ganda itu juga tidak boleh ya. Sudah ada soal itu kan kita nambahkan subjek lain. Jadi soal itu subjek saya cek ya, tidak boleh utuh saja di dalam satu kalimat tunggal. Itu hanya boleh ada dua unsur, satu berfungsi sebagai subjek satunya lagi berfungsi sebagai predikat. Kemudian lengkap subjek predikatnya. Jadi teman-teman harus menuliskan predikatnya juga ya. Jadi kalimat ini rumah kami yang terletak di kampung kumuh. Ini tidak efektif karena predikat tidak ada. Nah, dia terganggu oleh keberadaan kata yang di situ. Jadi yangnya menghilangkan predikatnya. Adalah unsur-unsur kalimat. Teman-teman, kita harus mulai berlatih dan membedakan kalimat itu subjeknya mana, predikatnya mana, begitu ya. Jadi ini sudah saya samakan semua, kayak Budi itu secara keseluruhan subjeknya ya. Nah, belakangnya langsung diikuti oleh predikat. Nah, itu untuk kalimat terakhir yang bunyinya tidak ada tanaman itu. Dia polanya dibalik. Ini adalah unsur-unsur keterangan, jadi dia biasanya ditulis dengan penanda-penanda tertentu. Ya, sudah saya berikan kalau ada di, dari, ada objek dan pelengkap ini teman-teman. Juga harus memahami bahwa kalau objek itu dia pasti predikatnya me, diikuti dengan objek, tapi yang dia bisa dipasifkan ya. Jadi kalau nggak bisa dipasifkan berarti belakangnya adalah pelengkap. Contohnya Budi menjadi pejabat, itu belakangnya pelengkap ya. Dia sukses menjadi predikat pejabatnya, pelengkap terus predikat yang berimbuan juga belakangnya pelengkap. Jadi kalau dari dulu dibilang sama gurunya Budi bermain bola, maka Budi subjeknya bermain predikatnya. Bola objek, salah satu bola harus diganti menjadi pelengkap. Nah, hati-hati dengan unsur yang berupa frasa. Dia bisa membuatmu salah dalam menganalisis sebuah kalimat. Budi sebagai objek, sudah makan sebagai predikat. Ada sebagai predikat gadis berkerudung merah jambu. Itu adalah subjek pola inversi di Bali berolahraga rutin dan teratur. Itu subjek harus menjadi, itu adalah predikat, kebiasaan adalah pelengkap. Dia subjek menemui predikat rektor Universitas Negeri Makassar. Itu adalah objek. Selanjutnya, nah ini teman-teman bisa lihat contoh soal, ada 6 soal untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi kesimpulan kita dapat mengetahui cara-cara penulisan kalimat efektif dalam karya ilmiah yang sudah saya jelaskan. Baik, mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak, dosen, dan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.